Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya Andika Putra. Saya adalah dari UPT SD 28 Karangpauh di sebelah kanan saya. Saya Rani Rafzanita dari SMP Negeri 21 Atap Bayang Utara. Di sebelah kiri saya. Saya Riza Septria dari UPT SDN 34 Pasar Baru. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Begini Bu Rani, hari ini Bu Rani akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai. Saat proses coaching nanti, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian nanti di mana saat proses coaching yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur tirta. Kemudian di mana dalam alur tirta itu Ibu Rani harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana respon nanti yang akan diberikan oleh coach terhadap performa yang Ibu sampaikan. Kemudian yang harus diingat nanti pada saat coaching ada beberapa prinsip coaching di mana nantinya akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Baik untuk kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rani? Saya di sini pada pelaksanaan coaching nanti potensi yang ingin saya kembangkan itu present, di mana saya hadir sepenuhnya pada pelaksanaan coaching. Nanti saya juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk coaching saya. Saya juga ingin mengembangkan bagaimana nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga proses coaching ini bisa berjalan dengan maksimal. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana atau bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Rani? Yang diobservasi pada pelaksanaan coaching ini sebagai mendengarkan dan bagaimana saya nantinya apakah saya mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Ibu Rani, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Rani inginkan? Indikator ketercapaiannya, saya akan mencarikan solusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coaching ini bisa dengan sendirinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bagus Ibu Rani, sampai di sini dulu pertanyaan saya. Nanti akan ada tahapan pra supervisi nanti setelah selesai pelaksanaan coaching dan saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu Rani. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rani. Waalaikumsalam Pak Dika. Setelah melakukan coaching, maka tibalah saya dari pasca coaching. Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Ibu Rani lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada pelaksanaan coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Pertama saya menanyakan tujuan dari pelaksanaan coaching pada si coaching apapun itu dari percakapan kami tadi. Setelah itu saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si coaching. Saya juga menanyakan rencana dari aksi yang akan dilakukan oleh si coaching terhadap permasalahannya. Dan terakhir saya juga meminta kepada si coaching untuk bagaimana dia bisa mengambil sebuah kesimpulan atau tanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya. Intinya saya sudah melakukan itu. Bagus. Dari catatan hasil observasi saya, Bapak sudah melakukan coaching sesuai
dengan alur kita. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Bu Rani. Apa kabar hari ini Bu Riza? Baik Bu Rani, maaf ya saya datang ke sini untuk sedikit mengganggu waktu ini. Sebenarnya ada yang mau saya sampaikan sama Bu Rani. Apa yang mau dibicarakan dengan saya pada kesempatan kali ini? Begini Bu Rani, saya tadi di kelas saat mengajar itu ada peserta didik saya, dia berkelahi gitu. Berkelahi yang kalau berkelahi anak-anak tuh kan biasa gitu ya Bu Rani ya kalau anak SD. Cuman tadi itu ketika saya ada dalam kelas, lalu anak tadi berkelahi, emosinya mendadak-dadak gitu. Jadi seperti apa yang diharapkan kelasnya? Situasi seperti apa yang diharapkan? Ya saya mengharapkan kelas saya itu ya aman gitu, nyaman buat anak-anak. Kalau seandainya ada yang bertengkar kayak gitu, otomatis itu temannya jadi terganggu kan. Suara berisiknya juga dengan mereka berkelahi, jadi peserta didik saya yang lain juga terganggu gitu. Jadi untuk mewujudkan kelasnya nyaman, tentram, itu apa yang bisa lakukan kira-kira? Ya mungkin untuk murid saya yang agak emosian ini, saya ingin mengetahui gitu apa sih yang menyebabkan dia seperti itu, berani. Ya begitulah berani, itu saya akan mendekatinya gitu. Jadi selain untuk mengetahui siswa yang meledak-ledak tadi ya, Riza apa yang bisa yang mau Riza lakukan untuk mengatasi? Ya pertama tentu saya ingin mengetahui kenapa sih dia punya sikap yang temperamental seperti itu. Kemudian dengan dengan keadaan yang seperti itu, saya takutnya nanti akan merembes ke hasil belajarnya juga kan. Makanya saya ingin mencari tahu gitu gimana sih untuk menyelesaikan masalah anak yang seperti ini gitu. Makanya saya datang mendapat Rani. Kira-kira apa yang bisa lakukan untuk mengetahui penyebab anak itu meledak-ledak gitu? Tadi saya ajak dia ngobrol juga ya Bu Rani, terus saya tanyakan kenapa dia seperti itu. Terus dia bilang dulu katanya dia pernah waktu di kelas 3 tuh Bu Rani, dia pernah kesurupan katanya. Semenjak dia kesurupan itu sampai sekarang dia kalau marah tuh nggak bisa tahan emosi. Kalau mau pengen mukul teman ya dipukul aja gitu. Begitu Bu Rani. Jadi selain Riza bertanya kepada anak tadi, tadi anak itu mengatakan dia kesulitan, apa lagi yang mau Riza lakukan? Saya ingin selain bertanya ke anak tadi sudah ya Bu Rani ya. Nah, saya juga ingin lebih lanjutnya, malah saya sudah bertanya juga kepada guru lain, ternyata anak itu bukan sama saya saja yang seperti itu ya, dengan guru lain juga seperti itu. Namun untuk langkah selanjutnya sebenarnya saya mau manggil orang tuanya. Jadi sebenarnya saya segan juga, merasa nggak enak juga nanti takutnya orang tuanya tersinggung dengan kondisi anaknya seperti itu. Gitu. Kalau Riza takut orang tuanya tersinggung, sebenarnya kita kan harus mengatasi permasalahan ini. Kalau dibiarkan otomatis Riza tidak akan kondusif nantinya ya. Kasihan juga kita nanti dengan proses pembelajaran. Selain itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan selain dari tuanya, tanya sama anak tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi emosional anak tadi? Saya kalau manggil orang tuanya pernah juga sih ingin saya panggil, cuman orang tuanya ini terlalu sibuk. Ada sih saya melihat ya sering juga neneknya gitu datang ke sekolah untuk melihat keadaannya atau memantau bagaimana dia di sekolah.
Mungkin saya akan mengambil langkah selanjutnya untuk memanggil neneknya terlebih dahulu, Bu Rani, karena neneknya ini bisa dikatakan dekat lah sama dia. Itu bagus itu bisa. Jadi untuk mengatasinya perlu juga kita hubungi orang yang terdekat ya. Biasanya kan kalau anak itu dekat dengan seseorang dia lebih mendengarkan apa yang disampaikannya. Siapa yang paling disayangi dia akan mendengarkan orang yang Iya, disayanginya. betul. Biasanya jadi kita bagus seperti itu jadi saran. Jadi kapan rencananya Ibu Iza akan memanggil neneknya? Segera Bu Rani, karena saya nggak mau juga masalah ini berlarut-larut kan. Saya juga ingin menyelesaikan masalah anak ini secepatnya agar kondisinya juga tidak semakin parah gitu, agar tertangani emosional anak tadi bisa tertangani dengan baik. Mungkin saya rasa memang ada salah satu penyebabnya kenapa dia seperti itu, bisa jadi dari lingkungan keluarganya, ke masyarakatnya gitu ya, dengan salah bergaul atau bagaimana ya, itulah apa namanya, untuk mencari jalan keluar secara cepatnya saya akan memanggil neneknya terlebih dahulu. Selain memanggil neneknya sebelum melakukan, ada tidak pihak-pihak yang perlu kita hubungi yang perlu kita lakukan sebelum memanggil neneknya tadi? Iya, saya juga tidak hanya melibatkan keluarganya gitu Bu Rani ya. Saya juga ingin melibatkan pihak-pihak tertentu, contohnya apa namanya, guru ataupun kepala sekolah dalam hal ini. Nanti kalau seandainya memang tidak bisa diselesaikan juga, barulah saya panggil keluarganya. Biar kita selesaikan dulu, menurut saya ini lebih baik kita selesaikan dulu di sekolah. Nah, kalau memang tidak bisa nanti baru saya hubungi keluarganya. Jadi itu sudah bagus mengenai Iza apa yang menjadi rencana Iza ini, mudah-mudahan anak ini yang cepat terselesaikan ya. Nah, Iya. jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu bisa simpulkan ya, apa yang akan kita lakukan setelah pelaksanaan pembicaraan kita hari ini? Menurut saya Kurani, dari kejadian ini saya menyadari bahwa kita sebagai wali kelas harus memang tahu kondisi anak gitu kan, baik secara dia di keluarganya bagaimana maupun dengan pertemanannya, sikapnya, semuanya harus kita tahu. Dan salah satu caranya adalah dengan mendekati anak tersebut. Kita mungkin harus banyak bertanya atau berbincang-bincang dengan murid kita agar kita dapat mengetahui bagaimana sikapnya, bagaimana dirinya, bagaimana keluarganya gitu, sehingga kita lebih dapat memahaminya gitu Bu, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Sudah bagus ya Bu Iza, dan permasalahannya cepat terselesaikan ya. Iya, makasih ya Bu Rani sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya pamit dulu ya Bu Rani. Assalamualaikum.